ترجع فاضية واكسفها، وهوجع قلبه زي ما قلبي وجعه زمان. ما عادش ما بينا اي كلام، دي حاجة ياريته يعرفها، بلاش لو صدفة يجمع. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pertama dan yang paling utama tentu mari sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari Kamis siang hari yang cerah dan mulia ini. Allah masih beri kita kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, umur yang panjang, sehingga tadi masih dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan setelah itu kita dengarkan kajian ba'danya. Selawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dahulu dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang asbab disinari oleh cahaya Islam. Bapak Ibu, ini tahun 1445 Hijriah. Kalau Bapak Ibu ada melaksanakan hari Jumat yang lalu, ada puasa namanya puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Kita mundur sedikit lah ke belakang, sekitar 6 hari yang lalu. Mundur sedikit untuk mengambil sebuah ibrah dari situ. Ya, Bapak Ibu, puasa Asyura yang dilakukan yang lalu itu sesungguhnya ada sejarahnya. Sejarahnya itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW pada saat itu bertanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa di tanggal 10 Muharram? Mereka jawab bahwa dahulu kami pada tanggal ini hari yang baik, kami selamat dari kerjaan Fir'aun, jadi kami bersyukur kepada Tuhan kami dengan berpuasa. Ternyata syariatnya sudah ada sejak lama. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Ana haqqu bi Musa. Nabi Muhammad katakan bahwa sesungguhnya aku yang paling berhak untuk melanjutkan syariatnya Musa. Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW perintahkan kita untuk mulai puasa di tanggal 10 Muharram, puasa Asyura namanya. Tapi Bapak Ibu, yang menjadi pressure di situ adalah pertama, ada rasa berterima kasih yang besar kepada Tuhan. Bapak Ibu, jika kita sadari, dan memang sangat sulit kita sadari. Kenapa? Tolong digaris bawahi. Sangat sulit kita sadari. Kita ini mulai seakan-akan menghijabkan mata kita untuk nikmat yang Allah beri, gitu ya. Menghijabkan itu. Kita sempurna mungkin menerjemahkan itu dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia kita sempurna menerjemahkan itu. Tapi dalam masalah kita dengan Tuhan sangat sulit kita terjemahkan. Bahkan terkadang kita lupa bahwa kita masih bisa duduk di rumah Allah ini juga karena nikmatnya Allah. Lalu pertanyaannya, apa bentuk rasa terima kasih kepada Tuhan yang kita lakukan? Kalau orang-orang terdahulu dia berterima kasih kepada Tuhannya karena diselamatkan dari kerjaan Fir'aun, dia berpuasa pada saat itu. Sekarang kita kalau mendapat nikmat dari Allah terkadang lupa. Maka ayat yang dibawakan tadi adalah Quran surah Ali Imran 145. Menarik dari ayat ini, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Allah mulai ayat ini dengan sebuah kata yang menguatkan hati kita sesungguhnya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Tidak akan mati seseorang itu, tak akan meninggal seseorang itu muajjala, kalau belum ajalnya. Jadi jangan pesimis. Kalau kita sedang sakit-sakit saat ini, jangan pesimis. Kalau Allah bilang belum. Tapi jangan pula kita yang masih sehat-sehat ini terus optimis. Nah, besok masih ada, besok masih bisa gitu. Hati-hati bahwa kalau sudah sampai, apapun yang terjadi, sampai dia. Lewatlah kita. Orang yang meninggal itu, Bapak Ibu, dia masih berpikir bahwa besok hari dia itu masih hidup. Ternyata sudah tidak kesempatannya. Menariknya,
Setelah ayat ini Allah sambung dia dengan wa may yurida sawabad dunya nu'tihi minha. Kalau engkau minta padaku, kepada Allah, kalau kita minta pada Allah pahala dunia, minha kata Allah, aku kasih, dikabulkan Allah. Maka pahala dunia yang dimaksud itu bukan hanya berupa harta. Pahala dunia itu kesempatan hidup, sifat kita, bagaimana menerjemahkan sifat-sifat orang lain, bagaimana apa yang kita dapat, bagaimana sikap kita terhadap orang lain, bagaimana kesehatan kita, itu pahala dunia. Kalau kau minta itu padaku, minha, aku kabulkan kata Allah. Lanjutannya, wa may yurida sawabal akhirati nu'tihi minha. Dan kalau engkau minta juga pahala akhirat padaku, kata Allah, minha, aku kabulkan. Dikabulkan Allah. Maka Bapak Ibu, terkadang, tolong digarisbawahi sebelum kita lanjut, rezeki yang kita miliki itu, kata Nabi, rezeki yang kita miliki itu bukan yang ada sekarang. Rezeki yang engkau miliki itu, yang Bapak Ibu miliki adalah itu kue-kue yang Bapak Ibu pegang, Bapak makan, masuk ke dalam perut, lalu nanti jadi kotoran. Itu rezeki. Sudah dimakan, sudah. Itu rezeki. Es krim, udah Bapak pegang ini es krim, belum dimakan, disenggol orang jatuh, tidak jadi dimakan, belum jadi rezeki. Maka yang menjadi rezeki adalah yang sudah Bapak Ibu rasakan, sudah dimakan, masuk dalam perut, dia cerna oleh perut, menjadi karbohidrat dan lain sebagainya, tenaga, lalu nanti keluar dari kotoran. Itu rezeki ya Bapak Ibu. Maka yang di rumah itu dan yang melekat di tubuh Bapak Ibu adalah titipan dari Allah. Titipan dari Allah, dan semuanya tidak abadi bentuknya, bisa suatu saat diambil kapanpun dia. Yang rezeki adalah yang tadi Bapak Ibu makan kue itu, ya kan? Kalau masih ada dilanjutkan makan kuenya, itu rezekinya. Maka Bapak Ibu, apa kaitan dari ayat tadi? Ayat tadi menimbulkan pertanyaan pada orang-orang, Ustaz, apa di mana posisi Allah kalau begitu? Kenapa kita minta pada Allah pahala dunia, Allah kasih saja? Kita minta pahala akhirat sama Allah, Allah kasih. Di mana posisi Allah? Dijawab Allah di ayat sebelumnya 144. Wa may yanqalibu ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Kata Allah, kalau engkau tak mau beriman padaku, maka bukan aku yang rugi. Lihat jawabannya. Kalau engkau tak mau beriman padaku, bukan aku yang rugi, kata Allah. Begitu. Maka kita diberikan Allah kesempatan untuk berpikir tentang itu. Ya Allah, maka Bapak Ibu begini, ada tanda bahwa Allah itu sudah ini ya, marah betul dengan kita. Jika Bapak Ibu berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi di dalam hati sudah tak terdetak lagi untuk merasa diri kita ini salah, untuk merasa kita ingin taubat gitu, sudah tak terdetak lagi di dalam hati, itu tandanya Allah udah tak sayang sama kita, tak mau Allah kita mungkin bertaubat, beristighfar, menyadari kesalahan kita. Itu ada orang yang terkadang begitu. Bapak Ibu, Medan ini sekarang sedang viral-viralnya itu ya, begal-begal itu. Coba lihat, mungkin sekarang orang kalau pulang dari Belawan pergi ke daerah Medan kota atau ke Setiabudi itu tidak berani kalau malam, karena berkhawatir, walaupun memang sudah mulai dijaga oleh polisi kan untuk malam-malam hari. Yang jadi pressure-nya adalah begini, yang jadi pandangan kita, orang-orang yang melakukan kejahatan itu sudah sangat terbuka begitu, walaupun sedang dilihati oleh orang lain atau ada orang lain yang di sekeliling situ, tapi tak berani kita menolongnya. Dan orang yang berbuat kejahatan itu juga akan berpikir, kalau aku tak apa-apa gitu, aku tak apa-apa, nggak ada yang berani mengapakannya, karena kita mungkin pegang senjata tajam atau dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, yang menjadi titik tolaknya adalah ternyata
Setiap perbuatan baik dan perbuatan jahat itu berawal dari kebiasaan itu. Di kampung saya itu sangat jarang ada maling pada malam hari. Kenapa? Karena kepala desanya unik. Dia buat peraturan, kalau malam ada warga yang berhasil menangkap maling dapat hadiah 5 juta gitu. Kalau malam, kalau siang dapat hadiah 2 juta. Akhirnya Bapak Ibu tahu, bapak-bapak di kampung itu yang bukan jadwal rondanya pun dia ikut ronda. Dia ikut jaga malam. Karena mungkin dia ingin menangkap maling. Pada akhirnya tidak ada lagi maling. Begitu. Orang-orang di sana mulai sadar gitu kan, dan mulai berpikir bahwa oh iya sangat menguntungkan menangkap maling walaupun dia harus jaga malam begitu. Akhirnya maling-maling di sana tidak ada berani lagi beraksi gitu di kampung itu. Karena khawatir, karena orang-orang di sana mulai sadar, wah aku harus ditangkap habis ini kalau dapat malam gitu. Tahu apa Bapak Ibu yang maksud? Maksudnya adalah ternyata kebaikan itu harus kita biasakan. Harus kita biasakan. Kita dengan anak kecil itu berbeda, ya. Bapak Ibu, kita dengan anak kecil itu berbeda. Anak kecil itu harus kita biasakan. Kita ini adalah menerima apa yang sudah kita biasakan dari masa kecil itu. Orientasi kita dengan anak kecil berbeda. Anak kecil orientasinya hanya terbatas kepada rasa itu. Hanya terbatas kepada rasa. Bapak Ibu punya anak di rumah kecil. Kalau dia demam, kita suruh dia makan obat. Sulit itu Pak. Sulit. Sulit dia makan obat. Kenapa? Karena obatnya pahit. Ya kan? Obatnya pahit. Kalau misalnya dia makan obat yang pahit itu, dia akan berpikir, untuk apa aku makan makanan yang pahit ini? Apakah aku bisa sembuh katanya? Maka dari itu obat-obat anak kecil itu rasanya manis dan warnanya menarik. Karena yang diterima oleh akalnya hanya itu, orientasinya kepada rasa. Tapi kita yang orang tua, sepahit apapun obat itu kita makan. Ya kan? Kita makan obat itu. Walaupun kita tahu obat ini pahit betul ini gitu. Ada bahkan orang yang ketika potong hewan kurban atau apa, dia makan empedunya itu. Pahit betul bahkan itu. Tapi kita makan karena kita percaya itu bisa menjadi obat sama kita. Orang tua begitu, dia tidak lagi terbatas kepada rasa, tapi kepada kemampuan atau kepada ini dia manfaatnya. Maka Bapak Ibu, yang ingin saya katakan begini adalah antara ibadah dengan perilaku sosial itu punya garis integral. Dia punya garis lurus. Orang yang ibadahnya itu rajin, orang yang ibadahnya rajin, benar, betul, seharusnya perilaku sosialnya juga betul. Begitu. Orang yang ibadahnya rajin, perilaku sosialnya juga harus bagus. Ada orang Ustadz, dia rajin betul ke masjid, lihat. 5 waktu dia ke masjid, tak pernah dia tinggal. Tapi di luar perkataannya masih kotor, tangannya masih suka memukul, kakinya masih suka berjalan ke tempat maksiat. Maka Bapak Ibu ada yang salah dengan ibadahnya itu. Ada yang salah dengan ibadahnya. Bapak Ibu, ini semua tak terlepas dari perannya setan sesungguhnya mempengaruhi kita. Saya kasih tahu sedikit sama Bapak Ibu bagaimana cara kerja setan sesungguhnya bekerja. Kepala kita ini punya 3 lapisan otak ini. Atas, tengah, dan bawah. Bawah itu adalah akal yang paling dekat dengan ini ya, nafsu dan sama raga kita yang paling dekat. Maka akal pragmatis kita itu berada di bawah. Setan itu selalu bermain di akal pragmatis kita. Saya kasih tahu cara kerjanya. Perumpamaan, Bapak Ibu sedang jalan subuh hari di komplek. Ketika subuh berjalan, karena jalan waktu subuh itu dia lampunya tidak terlalu terang, ternyata di pinggir jalan Bapak Ibu temukan ada sebuah plastik dibungkus, agak cantik plastiknya, warna putih. Begitu Bapak Ibu lihat plastik itu tertarik. Karena kenapa ada plastik di pinggir jalan? Yang plastik itu cantik ya. Begitu dibuka plastiknya, ternyata isinya uang 70 juta. Dari mana Ustaz tahu 70 juta? Ada diikat-ikat sama bank dia gitu, ada 10 10 10 atau 7 kepok. Berarti 70 juta.
Bagaimana cara setan bekerja? Setan akan katakan sama Bapak Ibu, kepada kita dikatakannya begini. Jangan ambil uang itu, kata setan. Wah, setan yang katakan, jangan ambil uang itu. Lalu lanjutannya apa? Lihat kiri dan kananmu dulu, ada orang atau tidak, kata setan. Lihat kiri, lihat kanan, ternyata tak ada orang. Aman. Lalu apa kata setan? Jangan ambil uang itu, kata setan. Lihat dulu sekelilingmu ada CCTV tidak, katanya. Karena kalau ada CCTV ketahuan entah di prank pula kan, entah sedang kena pranknya, atau nanti kalau masuk CCTV bisa viral ini kan. Dilihat sekeliling ternyata tidak ada CCTV, aman. Setan akan melanjutkan, jangan ambil uang itu, kata setan. Uang itu haram. Setan aja tahu yang haram, Bapak Ibu. Uang itu haram, kata setan. Tapi kalau kau takut uang itu haram, zakatkan sebagian, kata setan. Coba. Selanjutnya kata setan, jangan ambil uang itu, kata setan. Uang itu kotor. Tapi kalau kau takut uang itu kotor, sedekahkan sebahagian. Lihat, apa yang mau dimaksudkan? Bapak Ibu, setan itu mengajarkan kepada kita semua analogi di dalam kepala kita. Perbandingannya, kalau ini kulakukan ini akibatnya, ini kulakukan ini akibatnya. Pintar betul kita untuk berbuat salah sama Allah, dibuat setan. Bayangkan, setan kasih semua perbandingannya. Nanti kalau kau ambil ini ketahuan sama orangnya, atau kau masuk CCTV, atau kau viral nanti di internet, kau tinggal klarifikasi. Kita buat video permintaan maaf, kita pulangkan uangnya. Kalau sudah terpakai, minta maaf. Nanti minta bantuan sama masyarakat. Karena memang dasarnya adalah kau butuh uang itu, kata setan. Ini masih kata setan ya. Kau butuh uang itu. Istri kau di rumah belum beli makeup, anak kau belum beli susu, rumah belum dibayar sewanya, kata setan. Dia kasih tahu semua perbandingan di kepala kita. Yang tadinya kita nggak terpikir, kita tujuannya mau ke masjid, setan berikan itu di kepala kita. Dan itu, Bapak Ibu hati-hati. Dan itu selalu bermain di kita. Ini ada sedikit kalimat yang mungkin menampar tapi tidak mungkin terasa di pipi ya. Ada orang yang dia sedang berjalan di luar membawa selopnya, tapi pikirannya ingat kepada Allah. Tapi ada orang yang sedang duduk di rumah Allah, tapi pikirannya itu selop di luar. Paham maksudnya? Orang dia sedang di luar, tapi yang dia tuju adalah Allah. Dia berpikir bagaimana supaya aku bisa segera datang ke masjid menunaikan sholat zuhur. Masih terkejar enggak? Atau sudah masuk waktu asar. Tapi ada orang yang sedang duduk di rumah Allah, tapi yang dia pikirkan selopnya di luar. Bagaimana keretaku di luar? Bagaimana mobilku di luar? Hilang enggak bannya? Karena sekarang lagi viral, Pak. Di parkiran bisa hilang ban. Kan ngeri juga gitu itu. Bagaimana cara kita bisa mengunci ban? Enggak tenang kita, Pak. Ibadah kita tak tenang karena sikit-sikit harus memikirkan itu. Tapi pilihan, Bapak Ibu, itu semua bermain di kepala kita. Bermain, Bapak Ibu. Bahkan di setiap kabar baik yang Bapak Ibu terima, setiap kabar baik yang Bapak Ibu dengar, ada kesempatan setan untuk masuk mempengaruhi. Bayangkan, Bapak Ibu kemarin punya kursi roda bekas. Ini kisah nyata. Baru beli kursi roda yang baru beli kursi roda. Hanya 2 kali dipakai atau 3 kali dipakai kursi rodanya. Yang punya kursi rodanya berpulang ke rahmatullah. Dipanggil oleh Allah. Kursi roda itu terletak di rumah. Beberapa hari atau beberapa minggu setelahnya ada orang tua perempuan yang qadarullah alhamdulillahnya berangkat haji. Nah, sepengetahuan kita semua biasanya iya kan, kalau berangkat haji sudah dia bisa berjalan tapi sudah renta, itu tidak membawa kursi roda dari Indonesia tapi nanti disediakan, biasanya di sana begitu sepengetahuan kita. Namun mungkin di tahun ini kepala rombongannya katakan bahwa bawa kursi roda dari rumah. Ini kita mau cerita bagaimana setan masuk ke dalam pikiran.
Singkat cerita, qadarullah setelah pulang Sabtu yang lalu untuk kloter-kloter terakhir, kabarnya adalah kursi rodanya hilang. Kursi rodanya hilang ternyata. Yang punya kursi roda ucapkan alhamdulillah, tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa tidak mungkin kursi roda itu terselip di belakang lemari. Kan nggak mungkin, kursi rodanya besar, besi lagi. Kan nggak mungkin di belakang lemari. Pasti kursi roda itu terletak di sana, dipakai oleh orang, terus dipakai ibadah, dipakai sholat, dipakai haji, dipakai umroh, kan terus. Jadi amal jariah. Orang yang punya kursi roda berpikir seperti itu. Tapi setan masuk ke dalam pikirannya. Ngapain kau ikhlaskan kursi roda itu? Baru 2-3 kali kau pakai kursi roda itu, minta gantilah. Bayangkan, kursi rodanya masih baru, masih ada plastiknya bahkan, belum lagi sobek bangkunya. Minta gantilah, lumayan. Bayangkan, di saat kabar baik yang kita terima, bahkan baik betul, amal jariah, ketinggalan di sana. Wah, bagaimana itu? Dipakai orang umroh, dipakai orang haji, langsung dekat Baitullah. Tapi setan bisa masuk ke dalam pikiran kita, katakan jangan mau, minta gantilah, masih baru itu. Bapak Ibu, jamaah Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati Allah, itu semua memang bisa terjadi. Karena memang kita itu sangat-sangat tidak terbiasa untuk memberi makan hati kita. Tak pernah, sedikitlah. Alhamdulillahnya, kita yang duduk di rumah Allah sekarang ini adalah proses untuk memberi makan hati. Perut kan sudah, kan? Kue-kue itu memberi makan perut, bukan? Pikiran juga sudah. Bapak Ibu bekerja, itu kan merasah pikiran, memberi makan pikiran kita supaya tidak tumpul pikiran itu. Sekarang adalah proses Bapak Ibu memberi makan hati. Masalahnya adalah apakah makanan yang saya berikan ini enak atau tidak? Nah, saya nggak tahu. Tapi telan aja lah dulu. Ya kan, terima sajalah dulu. Mudah-mudahan cocok di dalam hati. Kalau tidak cocok, coba dimakan dulu. Mana tahu dari yang tidak cocok itu ternyata ada faedah yang diterima di dalamnya. Kenapa bisa begitu? Bapak Ibu kalau pernah haji atau umrah, ingat enggak? Itu di sudut-sudut Masjidil Haram, di tiang-tiang itu ada syekh yang sedang duduk. Dia tasmi' bacaan orang-orang dari seluruh, saya doakan mudah-mudahan kita semua nanti bisa bersampai ke sana. Ada syekh yang duduk di sudut-sudut itu, tugasnya hanya mendengarkan Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah, ya kan? Dia dengarkan bacaan Al-Fatihah dari orang-orang, kita mau belajarlah itu. Apakah bacaan Al-Fatihah kita benar atau tidak? Suatu ketika datang pemuda dari jauh, mukanya sudah suntuk betul, terlipat aja ini keningnya. Pokoknya dari jauh sudah suntuk lah muka pemuda itu. Begitu dia mendekat ke syekh itu, dia katakan kepada syekhnya, "Syekh, tolong beri aku nasihat. Aku sedih sekali," kata pemuda itu. Lalu apa kata syekh itu? "Iya, saya sedang menyimak bacaan ini. Sambil saya menyimak ini, kamu silahkan ambil air wudhu, lalu tolong sholat dulu. Sunnah," kata syekh itu. "Baik," kata pemudanya. Lalu pemudanya pergi. Syekh itu pun melanjutkan mentasmi bacaan dari jamaah-jamaah yang datang duduk sama dia. Tak seperti biasanya dan tak seperti jam-jam yang lalu, menit-menit yang lalu, dia lamakan itu. Dilamakan sama syekhnya. Lama gitu. Jadi satu orang yang membacakan Fatihah itu terus diulang sama syekh. Diulang. Sampai lama. Dan pemuda yang sedang sholat tadi, dia sampai beberapa kali. Dia udah sholat, dia duduk, dia zikir, dia doa, dia zikir, dia doa. Sampai akhirnya harus setengah jam selesai dia. Syekh itu, lalu pemuda itu datang kepada syekh. Lalu kata pemuda itu adalah, "Syekh, terima kasih. Saya sudah tenang sekarang," kata pemuda itu. Apa maksudnya? Kita pun kebingungan, lalu bertanya kepada syekhnya, "Kenapa bisa seperti itu, Syekh?" Lalu kata syekh bahwa dia itu sedang lapar hatinya. Hatinya sangat kering, tidak pernah diberi asupan-asupan zikir kepada Allah, maka suntuk betul kepalanya. Kita ini Bapak Ibu, kita ini betul sekali. Terkadang
yang membuat seperti itu adalah ketidakridhaan Allah atas apa yang kita miliki. Mobil baru Bapak Ibu, cantik betul mobil itu. Apa mobil keluaran terbaru saat ini coba? Paling baru. Sudah? Kalau Allah sudah tidak ridho dengan harta, dengan mobil baru yang Bapak Ibu miliki, kita bawa mobil itu keliling-keliling komplek. Sekali kelilingan, tak ada orang yang menegur. 2 kali keliling, tak ada yang menegur. 3 kali keliling, tak ada. 4 kali tak ada yang menegur kita. 5 kali keliling, ada yang menegur. Wah, hati-hati, di depan ada paret. Gitu. Coba, kalau Allah sudah tak ridho, bukan harta yang kita lihat dari situ, tapi Allah tutupkan mata kita untuk melihat harta orang lain itu dan menggantinya dengan ada gila-gilanya uangnya. Kenapa 3-5 kali dia keliling-keliling komplek? Padahal aku tengok udah puluhan tahun dia punya SIM, punya mobil. Kenapa keliling-keliling dia belajar gitu? Orang tidak melihat hartanya yang cantik. Orang ditutup Allah pikirannya, matanya untuk tidak melihat hartanya, tapi melihat waktu gila. Tapi ada orang yang sederhana betul ya. Dia pakai baju sederhana, mungkin harganya pun tidak terlalu mahal, murah, tapi dipakai sangat cocok, sangat enak dipandang. Awak pun nengok dia cantik betul bajuannya. Di mana awak beli? Padahal dia beli baju itu monjanya misalnya. Tapi karena dia pakai dan Allah redha dengan hartanya, dengan yang dia miliki itu, orang pun yang lihatnya enak dipandang begitu. Ya, Bapak Ibu, maka dari itu biasakanlah itu, biasakan. Ya, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Allahu yuhibbul muhsinin. Pada akhirnya Bapak Ibu, nah kita sudah 30 menit. Pada akhirnya Bapak Ibu, Allah itu suka dan Allah akan kabulkan permintaan dunia dan akhirat Bapak Ibu semua, kita semua dikabulkan oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tapi dengan syarat bahwa Allah suka kalian, kita ini semua jadi orang yang baik, muhsin. Jadi orang yang baik. Jadilah orang yang baik. Tenang gitu aja, enak dilihat oleh orang lain gitu. Santai gitu. Ramah, tidak ada mendiskreditkan, tidak mungkin sepele dengan orang lain, enak dipandang. Begitu Allah akan titipkan pahala dunia dan akhirat. Dan apa yang Bapak Ibu minta semuanya, walaupun tidak mesti Allah, ya Allah aku minta 2 pintu ya Allah, mobilnya 2 pintu ya Allah, padahal maksud awak mungkin Ferrari kan, padahal yang dikasih misalnya L300, padahal sama-sama 2 pintu begitu. Maka Allah kabulkan permintaan itu, tapi dengan syarat jadilah orang yang baik, ramah. Kenapa masuk ke dalam golongan mutmainnah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tenang, orang-orang yang tenang. Kenapa bisa begitu? Karena ketika di akhir hayatnya, ketika maut sudah sampai di ujung, sudah dekat dengan dia, Allah tampakkan itu surganya, ini balasanmu, maka dia tenang, senyum, indah dipandang. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua bisa mencapai derajat itu, jadi orang yang tenang, berbahagia gitu. Mudah-mudahan jika semua kita menjadi orang yang baik, orang yang peduli terhadap sesama, kita pun bisa hidup dengan tenang semua di kota Medan ini. Mudah-mudahan itu semua tercapai dan insya Allah mudah-mudahan juga pada akhirnya Allah akan pertemukan kita nanti di surganya Allah. Baik Bapak Ibu, tadi kata imam kita waktunya 30 menit. Saya hitung sudah 30 menit. Bapak Ibu yang ingin bertanya saya persilakan. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu jemaah sekalian bagi yang ingin bertanya. Ya. Bagaimana kita bisa mendeteksi pikiran itu dari setan, dan bagaimana kita bisa menjaga agar tidak masuk pikiran itu. Jadi pertama bagaimana mendeteksinya. Betul. Bagaimana kita mau mencoba itu supaya tidak masuk pikiran. Iya Pak.
Duluan takdir dengan tindakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Allah katakan bahwa hai orang yang beriman, jangan engkau banyak berprasangka. Kasir, ya. Kalau sudah banyak berprasangka, inna ba'dadh-dhanni, biasanya kalau sudah banyak prasangka itsm, dosa pada akhirnya. Apa tandanya bahwa setan itu bisa bermain di pikiran kita, sedangkan pikiran kita itu memang luas? Betul, Pak. Silahkan. Setan memang fungsinya, dia meminta izin pada Allah untuk menggoda manusia, dan Allah izinkan itu. Kan? Allah izinkan itu setan untuk menggoda kita. Maka dia mulai bermain di kepala kita. Sudah? Namun, tadi pertanyaannya ke takdir itu. Namun, apakah memang takdir duluan atau perbuatan duluan dilakukan? Bisa dirubah kan? Artinya begini, apa yang digoda oleh setan ke dalam hati kita, itu kita bisa filter dan bisa kita ketahui bahwa apa yang dikatakan oleh setan terkadang itu sangat begini, bertentangan ya dengan apa yang kita pelajari dalam agama ini. Makanya kata Allah, kamu boleh berprasangka di dalam pikiran ini, Pak. Boleh berprasangka, tapi jangan berlebihan. Kalau sudah berlebihan, prasangka itu timbulnya dosa. Kalau sudah kita berpercaya dengan prasangka itu, prasangka yang buruk itu dengan pikiran yang diberikan setan itu timbulnya dosa. Allah sudah kasih tanda di situ. Makanya jika engkau sudah bisa gini ya, kita membentengi diri dengan nilai-nilai kebaikan, yang ahsan gitu, silakan pertahankan itu. Ya, begitu Pak. Jadi memang membentengi diri dari pikiran-pikiran itu adalah, kalau saya katakan, tenang. Pikirkan dulu, jangan gegabah, ya kan? Jangan gegabah, jangan pula kita terlalu begini, Pak. Memang terbiasa mulut kita ini lemes betul gitu. Lemes itu artinya apa yang awak pikirkan itu ucapkan aja gitu. Pada akhirnya yang kita ucapkan itu sesungguhnya tak benar gitu kan? Tapi kita sadar itu akan salah gitu. Maka tolong tenang dan tahan dulu. Biasakan kita berpikir, orang yang beriman itu biasanya hatinya terjaga, Pak. Hatinya terjaga, lisannya pun terjaga. Maka sebelum dia bertindak dan sebelum dia berucap, dia akan memikirkan itu matang-matang dulu. Karena apa? Terbiasa dia, Pak. Maka sholat itu, dari situ ya Pak jawabnya, sholat itu akan mengajarkan kita untuk terbiasa berpikir tenang gitu. Bapak Ibu, ada yang orang Mandeling Natal enggak? Ada yang pernah ke Mandeling Natal enggak? Ini saya agak sedikit membagikan pengalaman sebentar ya Pak, sampai kita nanti kalau tanya itu. Di Mandeling Natal itu sholat tarawihnya 23 rakaat itu 4 jam Pak. 4 jam. Mengajarkan kita untuk tenang, panjang bacaannya, 4 jam. Saya kalau Bapak nggak tahan, saya sarankan jangan. Ya, bisa-bisa habis sholat gempor nih lutut. 4 jam kan, berapa juz yang dibaca satu malam Pak? Ini ada, dan itu bertahan terus sampai puluhan tahun. Bapak bisa tes ke sana untuk lihat. Artinya apa? Mereka terbiasa untuk tenang Pak, terbiasa untuk tenang. Sholat mengajarkan kita untuk tenang-tenanglah. Allahu Akbar, tenang-tenang gitu. Kadang nggak sabar, kita berburu-buru. Nah, orang yang beriman akan terbiasa terlatih hatinya untuk tenang begitu. Maka pikiran-pikiran yang jahat masuk itu tetap ada, dia akan tetap ada di kepala. Tapi nggak usah diucapkan. Kalau sudah diucapkan, wah itu bahaya. Kalau sudah diucapkan jadinya
dosa gitu ya. Nah, kalau Bapak misalnya mana duluan antara takdir dengan perbuatan gitu. Kan sudah ada yang ditakdirkan apakah, tapi Pak, takdir itu ada yang muallak, ada yang mubrah. Ya kan, ada takdir yang dia sudah ditetapkan, ada takdir yang bisa dirubah. Kan begitu. Kalau manusia hanya berpasrah kepada takdirnya, kita kembali ke dulu, Pak. Tahu ada golongan yang percaya hanya dia udah nggak usah ke masjid lagi, Pak. Dia nggak usah beribadah lagi, nggak usah masjid, karena dia percaya takdirnya aku masuk neraka, ngapain aku lagi sholat, ngapain aku lagi puasa, ngapain aku lagi sedekah, karena dia sudah percaya takdirnya masuk neraka. Sudah. Dan kalau kita berpegang teguh pada yang Bapak katakan tadi, sudah takdirnya begitu, kita ikuti saja begitu, mungkin Islam nggak masuk sampai ke kita, Pak. Kenapa? Karena orang-orang dahulu itu menyebarkan agama itu sampai keluar kan? Sampai keluar dia mungkin naik kapal, dia dari jazirah sambil berdagang dia. Karena mereka percaya bahwa Islam ini rahmat seluruh alam, bukan hanya takdir. Karena memang bahasanya bahasa Arab, Al-Qur'annya pakai bahasa Arab. Kalau mereka percaya dan mereka katakan bahwa Islam ini hanya untuk orang-orang Arab, atau ini milik kita, ini kekayaan kita, dan percaya dengan itu, mungkin kita nggak bisa rasakan Islam. Maka takdir itu bisa dirubah, ada yang bisa dirubah dan ada yang bisa ditetapkan. Ayat yang saya bawakan tadi, wa ma kana linafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjal, takdir muallaq yang sudah ditetapkan itu, Pak. Tak bisa diubah. Sudah? Tidak usah diubah, tidak bisa diubah. Apa yang tidak bisa diubah takdirnya? Maut, yang Bapak contohkan tadi. Maut tidak bisa diubah. Rezeki, jodoh tidak bisa diubah. Sudah ada ditetapkannya. Tapi apa yang bisa diubah? Ini perilaku kita sehari-hari. Gitu. Makanya ada yang bisa diubah, ada yang sudah ditetapkan, ada yang bisa diubah. Mana duluan? Apakah takdir atau perbuatan, kan begitu? Itu saya jawab tadi sama Bapak bahwa ternyata Allah itu masih kasih kesempatan kita untuk berpikir untuk melihat apakah perbuatan itu baik atau tidak. Kita dikasih kesempatan untuk mengendalikan diri kita ini. Ya kan? Kalau kita tidak diberi Allah kesempatan untuk mengendalikan diri dan kita percaya dengan itu, wah kita sudah di rumah saja nih, Pak. Ada nggak orang-orang yang seperti itu? Ada? Ada contohnya? Ada. Banyak orang-orang yang seperti itu. Dia sudah menerima, adalah pasrah sajalah. Apa yang diberi itu sajalah, sudahlah gitu. Nggak boleh. Tidak boleh kita seperti itu. Tetap berusaha, tetap cari dunia. Makanya ayat selanjutnya, betul pertanyaan Bapak itu. Wa may yurida sawabat dunya nu'tihi minha. Kalau kau minta pahala dunia padaku, kan nggak mungkin Bapak berdoa sama Allah, ya Allah, aku kepingin mobil baru ya Allah, tiba-tiba turun dari atas ini mobil, dap di depan. Nggak mungkin begitu. Tetap kita harus bekerja. Kan begitu. Itu bagian dari takdir yang kita ubah. Apakah kita memang dari awalnya orang yang susah, tiba-tiba kita punya uang yang banyak? Kalau kita dari awal, dari kecil kita udah terima, ya sudahlah, aku lahir dari keluarga yang kurang mampu, mungkin aku tidak bisa bagaimana orang-orang yang ada di kota yang mungkin bisa punya rumah, bisa mobil cantik. Kalau kita berpikirkan seperti itu, nggak ada orang yang terjadi yang dari awalnya kecilnya miskin, tiba-tiba besarnya dia bisa jadi orang yang sukses atau kaya gitu. Ya, Pak, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan kita semualah dengan itu semua. Baik, Bapak Ibu ada lagi? Ya. Astagfirullah. Bapak Ibu, pada akhirnya kajian kita ini akan kita tutup dengan doa. Sebentar sebelum kita doa, saya ingatkan kepada Bapak Ibu bahwa doa kita kepada Allah adalah proses untuk mengingat bahwa kita ini sedang berada di buminya Allah. Mintalah sama Dia. Ikhlaskan hati kita, fokus kita kepada Allah. Karena Bapak Ibu mintanya ke siapa? Pasti kepada Allah. Jangan ada rasa sombong di dalam hati atau rasa sok di dalam hati dalam meminta kepada Allah. Ikhlaskan itu, letakkan semuanya, pandanglah ke dalam betul-betul. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al lahu illa syi'ta sahla. Sahil lana ya Allah, sahil lana umurana fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wa taqabbal du'a'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.